Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil SH.MH beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Trisno Raharjo SH.MHum beserta jajarannya. Yang kami hormati jajaran pimpinan struktural di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati para pembicara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen. Yang kami hormati para tamu undangan dan para peserta seminar nasional pada pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi ja'ala naharan ma'asyan lil bashar wa ja'ala lailan rahatan lil anam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berbarokah. Hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada segenap peserta seminar nasional dengan tema Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, analisis terhadap sejumlah kebijakan kriminalisasi kontroversial dalam RKUHP, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Ballroom Hotel Santika Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan secara seksama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Arif yang akan membacakan surat Al-Mujadilah ayat 11. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Terima kasih untuk Saudara Arif yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu himne Universitas Islam Indonesia dan Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dipimpin oleh Junior Cahyaning Tias. Kepadanya kami persilahkan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri dalam sikap sempurna.
Hadirin dipersilahkan dulu kembali. Terima kasih pada Saudari Juliar Cahyo Ningtyas yang telah memimpin untuk sesi ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan secara seksama
sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil SH MH, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Profesor Dr. Perdana Mawi Arif SH selaku pembicara dan Bapak Ibu pembicara yang lain. Hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan jajarannya, yang saya hormati para wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, para peserta seminar dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan ridhonya kita semua bisa hadir di ruangan atau di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dan apa yang kita terima pada pagi hari ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan kepada kita sekalian sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma amin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan umat beliau ila akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu peserta seminar nasional dan Alfar Paper arah kebijakan hukum pidana nasional yang pada pagi hari ini akan kita laksanakan 1 hari sampai nanti malam. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dengan sukses. Allahumma amin. Yang kedua, saya atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sekaligus atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada para pembicara dan khususnya kepada Profesor Dr. Perdana Mawi yang beliau adalah salah satu dari tim yang pernah merumuskan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa RUU KUHP ini sudah lahir atau sudah dirancang sudah mungkin hampir setengah abad yang lalu. Tetapi ketika kemarin di akhir periode Presiden Pak Jokowi akan disahkan, banyak adanya satu protes atau adanya keberatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini sampai nanti malam kita akan mengkaji, menganalisis apakah keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh masyarakat itu adalah benar, sehingga kita bisa memperbaikinya ke depan untuk kita usulkan, atau justru sebaliknya bahwa keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh masyarakat yang kemarin sampai ada demo yang mungkin Bapak Ibu tercengang ketika membaca tulisan selangkanganku adalah milik, bukan milik negara.
dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang nanti kita akan kaji, sehingga kita akan mengetahui sebenarnya KUHP ini akan tetap disahkan dan kita menyetujui untuk tetap diberlakukan bagi bangsa negara Republik Indonesia ini. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berdiskusi salah satunya nanti juga dengan Prof. Barda, yang salah satunya adalah beliau adalah termasuk juga menjadi tim, dan mungkin nanti Bapak Ibu yang lainnya, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu siapa saja yang termasuk terlibat di dalam tim rumus RUU KUHP ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ketika masih mahasiswa tahun 80-an itu sudah sedikit mengikuti waktu kami saya waktu tidak hanya di Fakultas Hukum, karena dulu waktu SMA saya itu adalah mengambil jurusan peradilan atau pokok dari ex-PHIN. Saya sudah sedikit banyak juga mengikuti. Jadi ketika tahun 80-an sampai sekarang saya sudah umurnya adalah 56, tapi juga KUHP masih belum bisa diterima oleh masyarakat sebagai satu undang-undang. Ini kan sangat luar biasa dibanding dengan undang-undang. Bapak Ibu yang saya atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya di dalam acara pada pagi hari ini. Karena seminar hari ini adalah kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mudah-mudahan kedepannya dari hasil ini kita bisa mendapatkan satu ilmu pengetahuan yang luar biasa, dan kita sebagai insan-insan penegak hukum dan sekaligus penegak keadilan adalah penting untuk mengetahuinya. Saya atas nama panitia dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya mohon maaf jika penyelenggaraan ini dirasa ada kekurangan di sana sini. Tentu kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan maaf kepada panitia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, para pembicara, para peserta yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan seminar pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kita masing-masing. Allahumma amin. Mari kita mohon barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Acara ini kita buka bagi yang beragama Islam nanti dengan membaca basmalah, bagi yang beragama non-Islam kami persilakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita buka seminar pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan dan pembukaan ini seminar sehari mulai dari pagi ini sampai malam dapat ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala, dan sukses menghasilkan rumusan yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Jamil SH yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan secara seksama materi yang disampaikan oleh keynote speaker kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Barda Nawawi Arif SH dengan topik politik hukum penyusunan rancangan KUHP nasional yang didampingi oleh moderator Bapak Dr. Mahrus Ali SH.MH. Pada beliau kami persilahkan. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat pendidikan singkat Bapak Dr. Mahrus Ali SH.MH. Beliau menyelesaikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006 dan melanjutkan program pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2009 dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun ini, tahun 2019. Baik, untuk selanjutnya sesi ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator Bapak Dr. Mahrus Ali SH.MH. Padanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Arif yang hadir nanti memberikan speech seminar pagi ini dan nanti sampai malam. Mohon serta nanti sampai malam sampai jam 21.30 memang agak melelahkan, tapi ya, kalau ini untuk ilmu saya kira ingatkan situ. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena acaranya molor tadi, seharusnya tadi jam 9 kita sudah memberikan speech, ini sudah molor 28 menit. Jadi memang berbeda, nanti akan ada sesi tanya jawab. Biasanya kalau chemistry kan langsung, tapi eman-eman Probarda sudah tahu ke sini, tapi tidak ada yang diskusi. Jadi Probarda biasanya membuat PowerPoint, tapi beliau meminta maaf tidak bisa karena waktunya tidak cukup. Besok informasinya langsung ke Probarda. Jadi biasanya beliau membuat dua, makalah sama PowerPoint, tapi ini tidak cukup. Jadi nanti Probarda akan menyampaikan tentang politik penyusunan RUKUHP nasional selama maksimal 30 menit. Nanti ada waktu 15 menit bagi Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Dan setelah itu dilanjutkan dengan materi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya kira semuanya kenal dengan Probarda, tapi tidak ada salahnya jika saya menyebutkan kurikulum kita. Beliau lahir di Cirebon tanggal 23 Januari tahun 1943. Insya Allah tahun depan beliau akan berumur 70 tahun. Kita doakan semoga beliau panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan hubungan sehat, yang banyak, dan senantiasa memberikan ilmu kepada murid-muridnya dan kepada kita. Beliau satunya di UD, kemudian S3-nya di UNPAD. Padahal kata beliau dulu di UNPAD ketika beliau S3 itu belum ada doktor pidana. Jadi di UI baru ada doktor pidana, tapi beliau S3-nya di UNPAD. Kemudian beliau guru besar pidana itu sejak tahun 1993, sudah 29 tahun, 26 tahun, dan terlibat secara formal sebagai salah satu penyusun RKUHP sudah lebih dari 20 tahun. Ngajarnya banyak sekali di beberapa perguruan tinggi di Undip, di UII ngajar, di UGM ngajar, di UI ngajar, di UNER, banyak sekali beliau terlibat. Dan mungkin tidak salah kalau saya menyebutkan bahwa sepertinya semua dosen pidana pasti baca buku beliau, gitu kan. Sepertinya itu. Dan banyak sekali buku beliau, lebih dari 40-an baik yang diterbitkan oleh Raja Wali, kemudian oleh Penada, kemudian ada Citra Aditya, kemudian diteruskan oleh beliau sendiri. Dan beliau banyak sekali menjadi pembicara untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pidana, khususnya tentang RUKUHP. Dan
saat ini beliau sudah secara formal sudah purna tugas secara formal, tapi secara substantif dia tetap mengajar di mana-mana, bahkan membimbing dan menginspirasi. S1 kayaknya sudah jarang, S2 masih, S3 masih, terutama di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita punya waktu sampai 10.15. Setelah itu ada pembicara berikutnya yang tidak terlalu panjang. Saya berikan waktu maksimal 30 menit untuk menyampaikan poin-poin tentang politik penyusunan RKUHP nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam usia yang semakin berlimpah ini saya masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi keilmuan di UII yang sudah cukup lama saya kangen dengan UII. Dulu mungkin hampir setiap tahun, setiap semester, karena masih waktu itu diaktifkan, sekarang sudah dikotakkan. Ya, saya terima kasih sudah dikotakkan karena berarti diberi kesempatan untuk banyak istirahat. Ya, sebelum yang kedua, saya mohon maaf kepada para peserta. Saya biasanya memang sempat membuat PowerPoint atau makalah tertulis dalam kesempatan ini saya karena kesibukan saya. Tadi saya mau menggambarkan kesibukan saya dan untuk tabel dan ini sejak kaminya demo mahasiswa di Jakarta, kemudian terjadilah serangkaian imam RKUHP di mana-mana mengadakan seminar RKUHP. Pertama tanggal 2 Oktober di Undip. Saya menjadi Pak menggelar dialog yang ternyata dihadiri meludah. Saya terkejut, hampir mungkin seluruh Indonesia mulai datang untuk pada waktu itu. Kemudian tanggal 9 bulan Oktober MUI datang minta saya juga berbicara dalam halaqah ulama, tapi khusus mengenai penodaan agama. Ini pun delik baru di RKUHP. Yang ketiga, tanggal 19 Oktober dalam kesempatan matrikulasi S2 Konsolidasi UGJ Universitas Gunung Jati Cirebon, juga saya diminta menjelaskan RKUHP. Kemudian tanggal 23 Oktober di IAIN Surakarta seminar RKUHP. Tanggal 28 Oktober di IAIN Salatiga Muhammadiyah RKUHP. Tanggal 30 Oktober di Unpar Bandung Universitas Parahyangan Bandung. Tanggal 4 November di Unbahas Universitas Wahid Hasim. Tanggal 5 di UIN Wali Songo. Tanggal 11 di Universitas PGRI. 10 di UBT Universitas Borneo Tarakan. Jadi baru tahu itu nama Universitas UBT. Tanggal 19 di Undip. Tanggal 30 November di Banjarmasin. Saya baru datang dari Banjarmasin pulang. Harusnya dengan Bu Harkristi, tapi ternyata juga tidak bisa. Diganti katanya dengan oleh Panja DPR, tapi juga tidak bisa. Akhirnya saya pembicara tunggal. Tanggal 5 Desember di Unisula kemarin. Nah, ini tanggal 7 yang ke-14 di Kerja ini, di UII dan UMJ ini.
hari ini. Tanggal 15 saya ke Unram, Lombok. Tanggal 14 Januari ke Unsera. Ini pun saya baru tahu ada universitas namanya Unsera, Universitas Serang Raya, Banten. Januari nanti saya di UNS, Unpad, baru buku. Nah ini hampir setiap hari, ya, sebetulnya tiap sholat kita mengadakan seminar RKUHP, yaitu rancangan kapan usia hidup purna. Setiap hari. Ya, ini sudah terlanjur keluar kata-kata ini, saya sudah sering mendengar kata-kata emas dari Habibur Rahman Khan. Itu diselenggarakan di Sendu Pasar pertemuan PBB di regional apa namanya? Ini di Tokyo. Kalau PBB-nya kan United Nations Congress on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Nah, di Tokyo yang regional apa namanya? UNAFE. Ini di UNAFE. UNAFE itu United Nations Asia and Far East Institute. Salah satu pembicaranya waktu itu Habibur Rahman Khan yang mengatakan people are busy day and night. Orang-orang sibuk siang dan malam, doing the research work, melakukan penelitian, holding seminar, menyelenggarakan international conferences, and writing books, mengadakan konferensi internasional dan menulis buku, trying to understand crime, mencoba untuk memahami kejahatan and its causes dan penyebab-penyebabnya in order to control it, untuk mengendalikannya. But the net result of this effort is to the contrary. Namun hasilnya bertentangan, kontradiktif. Crime marches on, kejahatan tetap meningkat. Jadi seolah-olah sangat pesimis. Jadi walaupun saya tadi sudah safari sekian tahun, sekian kali, yang sebelumnya saya dalam catatan saya sudah 47 kali di dalam berbagai forum menjelaskan RKUHP ini. Itu pengantar pertama. Pengantar kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Iwi dan BMJ yang tadi belum saja dalam pembukaannya sudah menyatakan dukungan untuk diteruskannya atau disahkannya RKUHP ini. Walaupun saya tidak tahu pasti apakah UI betul-betul sudah mengkaji. Yang lain-lain, sewaktu saya dapat berita mahasiswa demo di Jakarta menolak, gambarnya di TV, saya punya sebenarnya gambarnya, tapi ini nggak sempat saya buatkan ininya, PPT-nya. Jadi di situ ada gambar demo mahasiswa, itu ada tulisannya, jelas tertulis. Dan mencandu mahasiswa menolak RUKUHP itu jadi judulnya. Ini kan mengandung makna yang bagaimana sebetulnya saya tidak begitu jelas. Tapi yang jelas dengan istilah menolak, lalu saya mempunyai kesan mahasiswa menolak RKUHP berarti yang diterima adalah yang dipertahankan adalah KUHP yang lama. Karena RKUHP ini kan bentuk usaha perubahan, perbaikan, reformasi, pembaharuan pertama kali yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencoba membentuk KUHP nasional sendiri. Itu upaya yang pertama. Baru pertama kali ditolak. Oleh karena itu lalu saya kirim SMS pada tokoh-tokoh beberapa tokoh mahasiswa. Saya tanya, apa sih sebetulnya alasan Anda menolak? Coba tunjukkan kepada saya di mana kelebihan BPS, kelebihan KUHP, dan sebaliknya tunjukkan kepada saya di mana kelemahan-kelemahan atau keburukan-keburukan RUKUHP sehingga segera tolak. Apa jawabannya? Jawabannya, Pak, kami belum baca. Belum baca menolak.
Ya, ini menurut saya sungguh-sungguh sangat tidak sesuai dengan jiwa ciri karakteristik seorang mahasiswa sebagai insan akademikus ya, yang berpikir ilmiah, dan juga watak dari mahasiswa dari dulu sampai sekarang menurut saya wataknya adalah watak reformis, watak pembaharuan. Kita bisa merdeka, kita bisa proklamasi kemerdekaan itu kan karena watak dari pemuda mahasiswa pada waktu itu yang menculik Presiden Soekarno untuk segera mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Kalau nggak diculik lagi nggak jadi cepat-cepat. Jadi ingin segera ada perubahan, ingin segera merdeka misalnya. Itu ciri mahasiswa. Nah, aneh tidak? Kalau ini BVS kolonial, bikinan penjajah Belanda, mau dirubah jadi RKUHP, kok malah ditolak? Di mana jiwa reformisnya? Sampai karena kejadian itu, kemudian saya kirim surat per email ke Profesor Nico Keizer di Belanda. Saya tanya, ini sudah ada sebagian yang di-copy oleh panitia belum? Ada. Sudah kalau belum, enggak kalau sudah maksud saya dibantu mengeluarkan suratnya Nico Keizer itu. Jadi saya kirim surat ke Nico Keizer. Intinya saya mengatakan, Pak, coba saya diberi dukungan, dukungan semangat. Ceritakan pada saya sebetulnya usaha reformasi, usaha perubahan, pembaharuan BVS Belanda sampai sekarang itu sudah berapa kali sih? Kami di Indonesia baru sekali sudah diprotes, saya bilang. Coba beri dukungan saya. Lalu dijawab oleh dia. Sangat terkejut saya mendengar jawabannya. Ternyata sejak diberlakukannya BVS di Belanda 1881 dan dinyatakan berlaku tahun 1886, itu sampai 2019, Prof. Nico Keizer kirim surat ke saya, dia mengatakan sudah 455 kali perubahan. Bayangkan, 455 kali perubahan. Nah, kita baru sekali. Itu kalau saya identikan dengan merubah rumah, kita punya rumah lama dari gubuk. Kemudian dalam perkembangannya kita ingin membangun rumah baru. Dulunya masih golongan 3A, masih catok. Saya kan mulai dari catok ini. Dari masih asisten media. Akhirnya jadi dokter, jadi profesor, jadi sampai golongan 4E yang tertinggi sudah pol, nggak ada lagi. Tinggal satu almarhum yang belum. Itu sampai hari ini saya belum bisa punya rumah yang ideal. Artinya apa? Mengganti rumah lama menjadi rumah baru saja tidak bisa sekaligus selesai. Jadi mungkin butuh waktu, proses bertahun-tahun memperbaiki ininya tergantung finansialnya kan. Awalnya baru teras, awalnya baru rumah induk, lama-lama merembet ke operasi atau ke dapur. Dulu biasanya mintanya dapurnya yang diperbaiki. Kalau saya mintanya ya kamar kerja saya nggak punya kamar kerja. Ruang tamu itu ya ruang kerja, ya ruang makan, kan dulunya gitu. Dan yang pernah kos tentu merasakan. Jadi ruang tamu itu ya ruang untuk menerima tamu. Kalau ada mahasiswa ya ruang konsultasi. Kalau makan ya di situ. Kalau punya anak ya saya taruh anaknya di situ, box anak itu di situ. Ya. Kalau mau sholat ya diartikan di situ. Gitu. Jadi ruangan itu multifungsi. Tapi dalam perkembangannya, ayo kita bikin rumah baru. Tentunya kita punya diadakan ruang-ruang tersendiri. Ada ruang tamu, ada ruang belajar, ada ruang konsultasi, ada garasi gitu. Jadi itu butuh waktu yang panjang. Ya, itulah yang saya misalkan. Jadi merubah RKUHP merubah WFS menjadi RKUHP itu jelas harusnya membutuhkan waktu. Janganlah ada pandangan di kalangan mahasiswa yang seolah-olah kok
baru sekali ini kok brengsek. Nah gitu, belum sempurna. Saya akui, tentu tidak sempurna, ada masalah. Tapi Mbok Yo, ada rasa nasionalisme sedikit yang seperti orang Korea. Korea itu dulunya dijajah oleh Jepang pada tahun kalau tidak salah 1903. Itu 13 pada tahun 19 PA-nya di mana tadi? Ya kurang lebih setelah 3 tahun pendudukan Jepang, itu oleh Jepang diberlakukan KWP Jepang. Tapi setelah 40 tahun dia dijajah Jepang, 1993 dia merdeka, si Korea itu otomatis langsung merubah si KWP Jepang itu covernya, judulnya langsung berubah jadi KWP Korea, gitu. Walaupun isinya sama, tapi itu mau menunjukkan jiwa nasionalismenya. KWP itu simbol penjajah. Kalau namanya masih KWP Jepang, oleh karena itu dihapus oleh dia, nama Jepangnya itu diganti KWP Korea. Padahal kalau kita lihat isinya sama blok dengan KWP Korea. Baru kemudian dalam perkembangan, setelah dirubah disusun, disesuaikan dengan istilah saya adalah disesuaikan dengan sosiofilosofi, sosiokultural, sosiohistorik dari bangsa Korea itu sendiri. Akhirnya ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Ya, itu pengantar untuk yang berikut. Ini saya tadi melihat simbol di mana-mana yang sudah sering kali saya komentari. Kalau hari ini kita bicara pembaharuan, ya, politik hukum di dalam menyusun KWP baru, itu kan berarti politik hukum di dalam melakukan pembaharuan KWP. Idenya ide pembaharuan. Tapi kenapa simbolnya itu simbol dari justisia? Saya tadi nengkur Pak Deka. Kenapa pakai mitologi Yunani? Padahal kita merdeka, itu simbolnya yang sudah kita sepakati adalah keadilan berdasarkan ketuhanan, keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu di dalam buku saya, kalau ada yang punya buku saya itu di luarnya simbolnya neraca itu begitu neraca, ya. Tapi di tengah-tengahnya itu simbol Pancasila. Tamengnya ada tamengnya itu Pancasila. Nah, Pancasila kan disebut di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Itu bunyinya. Keadilan berdasarkan Pancasila. Ada istilah keadilan berdasarkan undang-undang dasar. Keadilan berdasarkan konstitusi. Jadi di kita itu kita mengenal istilah keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi keadilan berketuhanan, istilah Inggrisnya divine justice. Ada istilah constitutional justice. Ada istilah Pancasila berarti Pancasila justice. Gitu. Kalau ketuhanan mau dikatakan keadilan berdasarkan keagamaannya, jadi religious justice. Jadi istilah religious justice, divine justice, Pancasila justice, constitutional justice, bahkan ada istilah social justice, itulah istilah-istilah yang ada di kita, di Siskumnas kita. Ya, kenapa ini tidak digali? Kenapa ini tidak dimunculkan? Kenapa itu tidak berulang kali dibicarakan? Kenapa begitu bangganya bikin seminar? Nanti saya di Lombok. Seminarnya apa tahu? Restoratif justice. Kita tidak mengenal ada istilah restoratif justice. Karena kita tahu kalau restoratif justice itu kan antara justice keseimbangan antara offender sama victim. Ya tidak? Lebih keadilan restoratif antara si pelaku, offender, dengan korban. Pelaku itu, offender itu orang, manusia, individu, korban juga individu. Jadi pada hakikatnya restoratif justice itu kan individual justice. Mana yang lebih unggul? Individual justice dengan Pancasila justice.
Mana yang lebih unggul, individual justice dengan social justice? Mana yang lebih unggul, individual justice dengan religious justice? Keadaan berketuhanan. Sehingga saya merasa aneh, janggal waktu saya di Jakarta, waktu itu saya sebagai anggota KAI yang bertugas menguji calon hakim agung. Itu ada salah satu calon hakim agung yang saya tanya begini. Ini kepanjangan nggak apa-apa. Saya tidak saja. Tapi ini kalau saya sudah diminta ngomong, memberikan, nah, terserah yang menentukan waktu moderator apa saudara. Moderator pakai apa? Saya panggil sampai apa? Tanya pada hakim. Nah, saya tanya pada hakim gini, Bapak kok melamar jadi hakim agung itu sudah berapa tahun sih Bapak jadi hakim? Sudah 25 tahun. Dengan bangganya, dengan gagahnya dia jawab sudah 35 tahun. Bah, kalau sudah 35 tahun, sekarang dinas di mana? Di pengadilan tinggi. Wah, sebagai hakim tinggi? Iya. Apa tugas Bapak? Mengawasi hakim, katanya. Wah, kalau tugas mengawasi hakim berarti ilmu Bapak tinggi sekali. Apanya hakim yang Bapak awasi? Dan tugasnya, apa tugas hakim? Menegakkan keadilan. Keadilannya bagaimana? Keadilan berdasarkan ketuhanan kan? Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Ya kan? Simbolnya vonis saja sekarang sudah berubah. Dulu pro justia. Sekarang sudah keadilan berdasarkan ketuhanan. Ya tidak? Di opnya, di kepalanya vonis kan itu. Keadilan berdasarkan ketuhanan. Nah, kalau Bapak sebagai pengawas, saya tanya, lah, menurut Bapak keadilan berdasarkan ketuhanan itu apa? Saya jawab. Keadaan berdasarkan ketuhanan itu apa, Pak? Ya keadaan berdasarkan tuntunan Tuhan. Apa tuntunan Tuhannya piye? Tuntunan Tuhannya bagaimana? Enggak tahu. Kalau yang diajarkan kepada kita, pada mahasiswa terutama, itu kan keadaan berdasarkan undang-undang. Maksudnya kalau diselesaikan dari satu perbuatan dapat dipidana kecuali telah disebutkan oleh undang-undang. Jadi keadaan berdasarkan undang-undang. Kalau undang-undang yang 338, 15 tahun, ya berarti kalau mau menjatuhkan keadilan 3 bulan boleh, menjatuhkan 10 tahun boleh, karena masih dalam batas 15 tahun. Itu keadaan berdasarkan undang-undang. Tapi kalau keadaan berdasarkan tuntunan Tuhan, bolehkah menjatuhkan 3 bulan karena dapat amplop 10 M? Menjatuhkan 10 tahun karena tidak dapat amplop? Kan tidak boleh. Kenapa tuntunan Tuhan di situ? Tidak tahu dia. Tuntunannya Tuhan yang mengatakan bahwa itu tidak boleh di mana, Pak? Tidak tahu. Nah ini saya berharap di sini mewakili saudara Yuli dan UND merupakan universitas yang religius. Seharusnya itu ditanyakan pada mahasiswa. Apa arti keadaan berdasarkan ketuhanan? Sampai waktu itu saya tanya, lah Bapak beragama apa Islam? Nah, kalau Bapak beragama Islam, kan keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan ya berarti keadaan berdasarkan tuntunan Tuhan dalam Islam. Tuntunan itu keadilan dalam Tuhan dalam Islam itu ada di Al-Quran. Tahu tidak Bapak? Dia lagi kata. Nah kalau tidak tahu, saya pasti tahu mau. Ya, saya bacakan ayatnya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Tahu Bapak? Enggak tahu. Qulu qawamina bil qisti syuhada illallah walau anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Bapak tahu? Enggak tahu. Itu tuntunan dalam Al-Quran. Wala tatabul hawa an ta'dilu. Janganlah karena memperturutkan hawa nafsu kamu berlaku tidak adil. Wala yajrimanakum sana'anu qaumun ala ta'dilu. Janganlah karena kebencian kepada lain golongan kamu berlaku tidak adil. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran dan keadilan itu walau pada dirimu sendiri, walau pada kedua orang tuamu, maupun walaupun pada karib kerabatmu. Kalau kita kalau berbaca buku kelima, yang itu kemudian dikutip masuk di dalam pintu gerbangnya Inggris itu, Universitas Harvard University, tercantum di situ. Itu diambil dari ayat Al-Quran. Berarti itu diakui secara universal. Ya. Kata-kata keadilan menurut tuntunan Tuhan itu. Jadi jelas keadilan itu walau anfusikum. Jadi jangan hanya begini. Anda saya nyatakan terbukti bersalah, telah melakukan korupsi,
Anda setelah saya nyatakan bersalah melakukan zina, tapi di sana tentunya. Padahal walau itu ke sini, walau pada dirinya sendiri. Jadi jangan menyatakan korupsi kamu dipidana, tapi kalau korupsi sini tidak dipidana. Kalau sang satunya sendiri korupsi tidak dipidana. Kalau menyatakan kamu berzina, saya pidana, tapi dia sendiri harus memutus berzina dari pidana. Nah ini tidak satunya kata dengan perbuatan. Padahal ajaran agama selalu mengajarkan begitu. Di ayat mana Pak? Satunya kata dengan perbuatan. Stop. Ini. Lima takulu nama latak alun kabur makan Allah yang takulu malatak alun. Ya, mengapa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Sungguh murka Allah terhadap sesuatu yang kamu katakan adalah tidak kamu perbuat. Oke, saya teruskan lagi. Jadi sehubungan dengan input saya ini berkaitan dengan masalah pembaruan. Hal-hal yang terkait dengan pembaruan tentunya kalau di tornya panitia saya diminta untuk menjelaskan bagaimana gambaran umum dari upaya politik hukum penyusunannya. Ya, saya katakan gambaran umumnya pembaharuan itu di Indonesia ada dua. Ada pembaruan dalam arti fisik, pembaruan dalam arti non fisik. Pembaruan fisik artinya pembaruan KUHP-nya, fisik KUHP. Yang kita tahu itu sampai hari ini belum terjadi. Kalau RU-nya sudah dimulai sejak tahun 64. Jadi sudah berusia 55 tahun sampai hari ini belum terjadi. Pembaruan yang kedua adalah pembaruan non fisik. Artinya pembaruan dalam arti semangatnya, jiwanya. Kita tangkap itu, jiwa itu ada pada sejak tahun 45. Waktu WPS diberlakukan tahun 45 dengan PP nomor 2 tahun 5, itu The Founding Fathers menyatakan, oke, peraturan-peraturan yang berlaku sebelum kita merdeka itu kan PP nomor 2 tahun 45 itu menyatakan pidana yang berlaku adalah pidana yang ada pada tanggal 17 Agustus 45. 17 Agustus 45 belakang itu berarti KUHP di zaman Jepang dan KUHP di zaman Belanda. Nah, KUHP di zaman Jepang dan Belanda itu lalu dikatakan, oke, itu berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Inilah semangat. Jadi artinya semangat pembaharuannya di situ hanya berupa rambu-rambu, kata-kata. Oke, KUHP Belanda diberlakukan, oke, KUHP Jepang diberlakukan, yaitu Bunseki Direi pada waktu itu dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Inilah yang menurut saya semangat pembaharuan di Indonesia yang seharusnya diterus-teruskan sampai hari ini. Apa artinya itu? Apakah KUHP yang sekarang berlaku ini masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak? Yang berikut, yang diminta lagi menggambarkan problematika penyusunan. Problematika penyusunan sebetulnya sudah lewat. Karena KUHP-nya ternyata sudah jadi kan? Dan sudah diserahkan ke DPR. Sudah 2 kali, tahun 2012 dan tahun 2015. Jadi sebetulnya itu bukan lagi masalah. Tetapi yang justru menjadi masalah itu menurut saya forum legislasinya. Ya? Atau mekanisme dari legislasinya itu yang menurut saya bermasalah. Yaitu masalah di dalam proses prosedural di dalam penyusunan. Ya. Dan yang kedua, dilihat dari sudut kemampuan atau kualitas anggota DPR memahami RKUHP yang diserahkan itu. Jadi dalam prosedural menurut saya itu menjadi masalah. Ya. Kenapa harus RKUHP ini yang sudah disusun puluhan tahun dan melibatkan banyak akademisi, profesor, dokter sudah merumuskan itu sampai di DPR. DPR ya harus membahas kata per kata lagi. Barang siapa. Jadi rumusan deliknya barang siapa. Apa itu dia ikut campur. Jadi menurut saya
Ini yang bikin lama. Kenapa dibicarakan per kata, terkasar, terbunyi tekstualnya? Nah, apalagi memahami isinya. Jadi KUHP yang dibuat ini, kesan saya, dia tidak paham. Jadi sama halnya dengan kalau saudara membuat satu tesis, membuat satu disertasi, diberikan tesis disertasi ini karena SD. Berarti bisa nangkap karena SD, anak SMP, SMA, belum tentu bisa. Nah, kesan saya begitu. Ya. DDR KUHP ini yang disusun oleh para guru besar, kakek guru saya, ya, dan terlibat di dalam berbagai seminar-seminar nasional, ya. Masukan-masukan dari seminar nasional lalu dituangkan dari KUHP. Jadi KUHP diserahkan ke DPR. DPR-nya kemampuannya sangat saya ragukan. Mohon maaf kalau di sini ada anggota DPR. Saya terjadi konflik di Jakarta. Pengadilan bisa konflik saya di Jakarta. Belum. Oke, saya bahas dikit. Jadi waktu itu saya berhadapan dengan panja DPR. Jadi RKUHP diserahkan, kan yang diserahkan pemerintah berhadapan dengan DPR. Jadi di sini DPR, di sini pemerintah. Mejanya begitu duduknya. Nah, saya kan bukan orang pemerintah sebetulnya. Saya sama mulai itu orang yang penyusun. Jadi hanya sebetulnya diminta sebagai konsultan. Harusnya begitu. Tapi karena diposisikan saya di pihak pemerintah dan diminta untuk natai, bukan alami, natai. Jadi kalau di sini bertanya, berkomentar, saya sama Muladi yang suruh jawab. Karena menurut prosedurnya, kalau RU suatu undang-undang itu diajukan oleh DPR, itu yang mengetuai RU ini adalah ketua BPHN. Pada waktu itu ketua BPHN-nya adalah Profesor Eni Purbaningsih, orang perdana yang tidak mengerti hukum pidana. Sehingga setiap mau rapat, dia datang dulu ke Semarang, konsultasi sama saya, tanya-tanya pada saya tentang KUHP itu untuk jawabi. Tapi karena dia juga nggak mengenal saya, akhirnya sudah ditunjuk saja. Berarti kamu tadi orang kami didampingi. Akhirnya saya mendampingi. Nah, pada waktu mendampingi setiap ini tanya, saya jawab, lama-lama kan saya lapar. Sedikit aja, sedikit tanya. Saya bilang ini, Kak, mohon maaf ya anggota DPR yang hormat. Bukankah Bapak itu sadar tahu betul bahwa hari ini Bapak itu ditunjuk sebagai panitia kerja DPR untuk membahas RUU KUHP. Artinya Bapak tahu betul bahwa hari ini rapatnya tentang RUU KUHP. Kalau Bapak tahu, tentunya Bapak pernah baca di rumah. Dibaca dulu di rumah RUU-nya. Bahkan sudah membaca referensi-referensi lain untuk mengomentari. Tapi kesan saya, Bapak ini bacanya hari ini juga. Hari ini rapat, hari ini dibaca. Yang dibaca seketika itu nggak ngerti, langsung tanya. Tanya terus. Jadi misalnya, pasal itu, azas legalitas. Kan dirubah oleh RUU KUHP. Dirubah menjadi legalitas materi. Itu dikatakan bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang, tapi hukum yang hidup bisa menjadi sumber hukum. Lalu anggota DPR tanya, Pak, apa yang dimaksud hukum yang hidup? Yang kedua, apakah hukum yang hidup dimasukkan sebagai sumber hukum itu tidak bertentangan dengan azas legalitas? Berarti azas legalitas di kepala dia adalah azas legalitas menurut BPN. Ya tidak? Yang ketiga, bagaimana kriterianya Pak untuk menentukan hukum yang hidup itu sebagai sumber hukum? Jadi pertanyaan sekitar itu terus. Terus saya jawab. Mohon maaf ya, Bapak-bapak anggota DPR yang terhormat, istilah hukum yang hidup itu bukan istilah asli dari kami, dari tim penyusun RUU KUHP, bukan istilahnya RUU KUHP. Istilah hukum yang hidup itu sudah merupakan istilah yuridis dalam hukum positif yang ada sekarang. Di berbagai hukum positif yang ada, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di Undang-Undang Kepolisian, di Undang-Undang Kejaksaan, itu ada kata-kata itu. Lu masih ingat kata-kata yang paling terkenal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Jadi tidak. Karena ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan saya bilang, undang-undang itu yang buat siapa Pak? Bukan Pak Bapak. Tapi sekarang tanya,
Dan setiap undang-undang yang mengandung kata-kata istilah hukum yang hidup, saya buka di dalam penjelasannya. Penjelasannya bilang cukup jelas. Nah, kalau Bapak bilang sendiri, Bapak yang bilang cukup jelas ini Bapak. Nah, kenapa tanya? Nah, itu salah satu menurut saya yang menunjukkan kualitas di dalam membahasnya itu nggak ngerti. Ya. Apalagi setelah kejadian itu, kalau si ketua DPR-nya, ketua panjanya bilang sama saya begini, agak kasar. Ya sudah, kalau Bapak nggak mau jawab, nggak mau menjelaskan, ya keluar dari ruang ini. Bapak diujikan tersinggung dia. Tersinggung, saya tidak mau keluar waktu itu. Ditahan oleh 2 anggota DPR. Mohon maaf Pak Badar, jangan meninggalkan ruangan ini karena kami masih membutuhkan banyak pencerahan. Akhirnya saya tidak keluar. Ya. Tapi yang jelas, dengan kata-kata begitu, ya terjadi konflik. Akhirnya saya tanya ke orang dalam, tolong diberikan kepada saya data pribadi dari 33 anggota Panja ini. Anggota Panjanya ada 33. Saya minta semua kurikulum vitae-nya. Saya lihat, saya bikin tabel. Ternyata hasil analisis saya, semuanya kebanyakan dari 33 orang itu, sebagian besar hanya lulusan SMA. Yang kedua, ada lulusan S1, ada lulusan S2, ada lulusan S3, tapi tidak banyak. Tidak banyaknya itu tidak ada satu pun yang pidana. Ada S3-nya hanya 5 orang, tapi semuanya kebanyakan HTN terdata gitu. Nggak ada pidana. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, betul dia sarjana, betul dia anggota DPR, tapi ilmu hukum pidananya tingkat TK. Nah ini, hukum pidana KUHP ini disusun oleh guru besar saya. Dan banyak orang diserahkan ke orang yang di kepalanya itu kepala, mohon maaf, kepala TK atau kepala BEMO, bukan Lamborghini. Nah, sementara RKUHP ini dirancang sebagai Lamborghini. Sistem mesinnya, ya. Sistem mesinnya mesin. Jadi membahas KUHP itu jangan parsial, jangan delik-delik tok seperti ini. Saya lihat delik semua. Ya. Dibicarakan delik saja. Yang penting dibicarakan itu sistem mesinnya, otaknya. Mesin Bemo yang hanya 150 cc, apa mesinnya mesin Lamborghini yang 6.500 cc. Jadi otaknya ini, mesinnya itu adanya di buku 1. Ya, Boyo yang diungkap itu mesinnya. Ya. Di situ banyak ide-ide. Ada ide-ide tentang keseimbangan, ide tentang problem bagaimana mengatasi. Ya. Jadi yang tidak dipahami itu adalah latar belakang mengapa, artinya latar belakang si KUHP ini sebetulnya mau mengatasi problem apa. Misalnya problem mengatasi overload di AP. Ya, itu salah satu problemnya. Oleh karena itu dibuatkan pasal-pasal yang berkaitan dengan ide menghindari pidana penjara, alternatif to imprisonment. Jadi ide-ide alternatif to imprisonment itu sulit dijelaskan. Ya. Jadi problem mengatasi ini sampai mengatasi sifat kaku. Ya. Kita mau membuat KUHP kan kita bertanya, mau kita buat ini sistem kaku apa sistem fleksibel? Disepakati dalam perkembangannya kita harus membuat sistem yang fleksibel, yang elastis. Bukan sistem model kaku seperti ada sekalitasnya KUHP Belanda, itu kan model kaku. Ada sistem tunggal, ada sistem alternatif, tapi sistem alternatif yang kaku. Ya. Nah, model KUHP mau dibuat model yang tunggal, imperatif, tapi dia fleksibel. Nah, ini tidak mudah. Disitulah problem-problemnya. Kalau editor panitia meminta problem-problem apa? Salah satunya problem itu. Bagaimana membuat satu formulasi pidana yang sebetulnya bersifat imperatif, yang sebetulnya bersifat tunggal, kan kaku, tapi dalam pelaksanaannya dia bisa fleksibel. Itulah yang agak sulit. Ya.
habis. Saya tutup saja dengan beberapa ide yang saya belum ada ide double track system, ada ide track system limitatif, ada ide ada specific sequencing, ada ide judicial corrective, legal principle, ada ide individualisasi pidana, ada ide modifikasi pidana, ada ide permaafan, ada ide fragmentary of imprisonment, penjara cicilan, ada juga pidana mati bersyarat. Itu ide-ide semua yang tidak dipahami oleh Hotman Paris dan mereka gitu. Kalau ada pidana mati bersyarat. Nah, itu saja beberapa catatan pengantar untuk memberikan sebetulnya kurang tepat saya sebagai pengarah English speaker sedang memberi arah. Biasanya memberi arah kan pejabat tinggi. Saya kan pejabat pendek. Pejabat tinggi di bidang hukum, Menkumham, Dirjen, Ketua BPHN, saya tidak berstatus itu. Sehingga sebetulnya saya dipertanyakan apakah tepat saya diminta sebagai human speaker. Maka demikian, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, dan mungkin mohon maaf saya tidak bisa kali-kali ditutup untuk sampai jam 9. Ini catatannya nanti saya langsung selesai untuk boleh pulang mau balik dulu. Ini pastikan sendiri. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Sebetulnya sayang sekali waktunya terbatas. Masih banyak yang belum disampaikan. Dibaca bisa ya diskusi antisipasi sampai sore nggak selesai terus. Karena mohon maaf waktunya harus dibatasi. Baik Bapak Ibu, kita punya waktu maksimal 10 menit karena itu sudah mulai. Jadi mohon dipahami waktunya. Ada 2 pertanyaan saja. Tidak lebih, boleh 1, boleh 2, tapi tidak boleh tidak. Silakan 1. Punya lagi dari sisi silakan dari mana Pak? Sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatan saya bertanya. Nama saya Winanto Suwadinima. Saya dari mewakili Pradi DPD Kota Yogyakarta. Sebelumnya Pak, mohon izin saya menceritakan latar belakang saya. Saya dulu ini mantan bankir Pak, dan mantan konsultan hukum bank dan leasing selama 8 tahun. Sejak Juni 2016 saya berhijrah karena latar belakang karena masalah riba. Karena sebagaimana agama saya anut di dalam Al-Quran bahwa dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti berzina dengan kandungan 33 kali. Nah, dekat-dekat dengan RUU di sini adalah fenomena masyarakat yang kemarin waktu saya menerima konsultasi ada yang bunuh diri, ada yang gantung diri karena tidak kuat dengan teror debt collector terhadap pinjaman online atau fintech. Yang pinjaman itu mudah diakses oleh masyarakat tanpa melalui analisis kredit yang benar. Kemudian terornya ini dengan bunga semakin tinggi. Nah, pertanyaan saya mungkin juga mohon aspirasinya Bob, menyampaikan aspirasi karena Bob pada nawarnya juga ketua tim ya Bob ya, penjual UKB, apakah juga diatur dan diakomodir teror debt collector yang mengakibatkan debiturnya pinjaman online itu sehingga mengakibatkan bunuh diri karena frustasi. Demikian Bob, pertanyaan kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu 1? Ada. Ya, pertanyaannya jelas berkaitan dengan masalah delik, ya, tidak pidana. Saya itu paling tidak suka bicara delik, tidak pidana. Oleh karena itu sepakat tim juga menyatakan bahwa soal delik itu urusan wakil rakyat. Karena yang menentukan apakah suatu perbuatan itu dikriminalisir atau tidak, layak untuk dijadikan setelah atau tidak, itu ya rakyat, DPR. Oleh karena itu yang perlu dibuat baru itu sistemnya saja. Nah, jadi seperti tadi sudah saya jelaskan, hukum pidana itu intinya itu pada sistemnya. Nah, sistemnya itu ada di buku 1
Nah, saya itu adalah ketua, tapi ketua buku 1. Sementara yang buku 2 itu sebetulnya ketuanya Pak Muladi, termasuk Pak Mudakir itu masuk tim saya, masuk tim saya. Nah, Pak Mudakir itu masuk tim saya, ya. Pak Numan itu masuk ke buku 2. Jadi artinya untuk menseleksi delik-delik mana yang seyogianya masuk itu waktu itu berpikirnya sederhana. Semua delik yang sudah ada undang-undangnya di luar KUHP itu artinya perbuatan yang sudah disetujui oleh wakil rakyat karena sudah berbentuk undang-undang. Oleh karena itu untuk mudahnya itu semua dimasukkan saja. Jadi istilah saya kalau saya gambarkan tapi si rumah lama ini tidak cukup di dalam mengatasi berbagai problem di masyarakat. Oleh karena itulah bermunculanlah rumah-rumah kecil di sekitar rumah induk. Atau kalau ini pohon induk, pohon besar, di sini keluar tumbuhan liar, tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil atau rumah-rumah kecil yang tumbuh ini itu tidak bersistem. Istilah saya ini tumbuhan atau rumah-rumah liar. Kenapa tidak bersistem? Ya, sudah banyak saya kemukakan antara lain misalnya di dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu kualifikasi deliknya itu kejahatan atau pelanggaran ternyata tidak sama. Waktu dia menentukan korporasi sebagai delik atau tidak sama. Itu bagi undang-undang di luar KUHP itu. Kalau dia menentukan sistem minimalnya tidak sama. Gitu. Jadi itu yang tidak berpola. Jadi kalau di sini ada rumah induk, di sini ada rumah-rumah kecil untuk sekedar pemecahan sementara karena di sini kurang lengkap, maka kalau rumah lama ini mau dibangun bersama-sama dengan rumah kecil ini menjadi rumah besar yang baru, maka semua rumah yang ini ada di sini ditampung. Jadi itulah ya. Jadi semacam ini apakah ini masuk ke dalam teror debt collector itu termasuk pengancaman gitu kan? Ada delik pengancaman di kita ya, ada delik pemerasan, ada apakah ini masuk delik pemerasan? Jadi ini semacam apa ya, beberapa modification dari jenis delik. Jadi di dalam penyusunan RKUHP itu ini antara lain yang dipersoalkan. Apakah delik yang ada sekarang ini perlu diperluas atau tidak? Misalnya zina 284 hanya mengatakan kalau orang sudah berstatus suami istri. Itu menurut KUHP. Tapi kemudian kita persoalkan, apakah memang delik perzinahan menurut pandangan bangsa Indonesia yang berpancasila, yang berketuhanan, menurut pandangan di dalam lingkungan hukum adat, zina itu seperti itu. Ternyata tidak, oleh karena itu lalu ada rumusan perzinahan yang diperluas. Jadi bentuk perluasan dari zina. Nah begitu juga lah, mungkin misalnya ada delik pasal 162. 162 itu intinya adalah menurut KUHP tidak salah kalau dibetulkan. 162 itu inti deliknya adalah barang siapa menawarkan jasa kepada seseorang untuk melakukan delik tindak pidana itu dipidana. Jadi intinya delik penawaran jasa. Jadi kalau Anda mau mencuri, Anda mau membunuh, saya tawarin ini jasa. Saya pinjami pistol, saya pinjami celurit, saya pinjami tali, gitu. Ya. Itu namanya saya membantu dia melakukan jasa. Jadi intinya 162, barang siapa membantu memberi jasa kepada orang yang melakukan tindak pidana, dipidana. Nah, pasal 162 itulah yang oleh KUHP diperluas, antara lain kesantet. Karena memberi jasa yang dilarang itu kan sebetulnya menawarkan jasanya, bukan santetnya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang salah tangkap. Dikira yang diatur itu santetnya, bukan. Yang diatur itu penawaran jasanya. Jadi kalau seorang mengaku dirinya, dia ahli santet, saya bisa menyantet orang, bisa mati, bisa sakit, bisa orang itu gila, bisa orang itu apa istilahnya senang sama saya itu artinya
terpelet. Supaya orang terpelet, saya bisa, dia bilang. Jadi kalau saya menawarkan jasa pakai ilmu gaib, itu namanya menawarkan jasa. Itu sudah diancam pidana. Sebetulnya sama seperti di KUHP ada. Kalau di KUHP jasanya itu berbentuk ilmu fisik, ilmu dalam arti yang sudah diakui, misalnya dia seorang dokter, dia ahli bidan, dia ahli tentang persalinan, ahli tentang anak, lalu dia menawarkan pada orang, Anda mau aborsi, bisa saya bantu. Nah, gitu. Itu kena. Di KUHP ada 349 kalau nggak salah. Barang siapa seorang dokter atau bidan membantu orang lain melakukan aborsi, jadi pidana, berarti dia menawarkan jasa. Nah, ini juga begitu. Hanya di KUHP itu hanya ada itu diperluas di kita kalau dia profesinya sebagai penyantet. Jadi bukan santetnya. Banyak orang tanya, lah bagaimana membuktikan? Bukan itunya. Yang mau dilarang itu profesinya. Sama seperti misalnya di KUHP sendiri kan ada barang siapa menjual jimat dipidana, barang siapa meramal mimpi dipidana. Masalah jimat, masalah mimpi itu masalah gaib. Kan tidak dibuktikan. Apa betul kalau saya beli jimat itu, dia bilang siapa mau jimat ini? Kalau pakai jimat ini orang lain kepelet. Barang siapa mau pakai ini, kamu mau mencuri nggak kelihatan orang. Karena inilah, jadi inilah. Jadi jimat itu kalau dikalungkan, inilah orang lain nggak tahu. Nah orang yang beli percaya, dibeli, kena. Itu apa kita ada? Orang meramal mimpi, pakai kartu gitu. Itu di KUHP ada. Itu ilmu gaib. Pertanyaannya, mana yang lebih jahat? Ilmu gaib meramal mimpi, ilmu gaib menjual jimat dengan santet. Ya lebih jahat santet kan? Oleh karena itulah diperluas. Jadi sekali lagi itu sebetulnya bentuk perluasan saja dari delik. Mungkin saja saya tidak begitu menguasai, tidak hafal apakah delik teror terhadap debt collector ini bisa dirumuskan sebagai delik termusir generis, artinya delik yang berdiri sendiri, atau dia sudah bisa terangkum dalam pasal-pasal umum tentang pemerasan, tentang pengancaman. Karena di KUHP ada delik pengancaman. Ada gitu penyekeran apa foto ya? Gue langsung saya tendek gue nih gitu. Mundur atau Pengancaman. Pemerasan 168. Oke, gitu. Ada satu lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Tri Agus Gunawan dari program studi hukum yang relatif masih sangat muda di Universitas Tidar sebelah, mungkin juga baru terdengar ya Prof. Baik, pertama suatu kebanggaan bagi saya bisa bertemu langsung dengan Prof. Daniel. Selama ini saya hanya tahu nama Prof. Daniel itu dari buku. Baru kali ini saya betul-betul melihat langsung Prof. Daniel. Terus lagi saya harus akui baru ini saya baru ketemu artis. Baik Prof. Nah, pertanyaan saya ini lebih kepada memang masih minimnya ilmu saya Prof, terkait dengan pemahaman asas legalitas. Kalau tadi Prof sudah menyinggung soal asas legalitas material. Selama ini ketika saya mempelajari hukum pidana itu memang yang saya pelajari dari kuliah, kebetulan saya alumni FAUI juga, itu yang tertanam adalah pasal 1 ayat 1, yaitu asas legalitas formal, yang mana yang tertuang hanya dalam undang-undang. Ketika beberapa hari yang lalu saya ikut juga seminar ini, seminar FKUHP di FKUGM. Kesimpulan saya itu masih sementara ini, asas legalitas material ini masih menyisakan pekerjaan rumah, yang mana pada waktu itu kesimpulannya delik material apa yang dalam katakanlah di wilayah-wilayah itu bisa memang diakui sebagai delik, sehingga endingnya itu kok ada wacana mau dituangkan dalam perda, yang mana perda itu nanti harus melibatkan akademisi, misal
daerah ini, oh ini delik, oh ini bukan, ini delik, bukan, itu harus dua tanda kutip. Pertanyaan saya, ini lebih kepada pencerahan untuk kami yang masih junior ini, seberapa urgensinya memang asas legalitas material ini dituangkan dalam RKUHP. Karena pemikiran sempit saya, ini nanti ketika diaplikasikan, ada kekhawatiran saya, ini seujur terus terang bisa menjadi tawar-menawar pasal. Artinya, oh ini di tempat sini bukan delik, oh ini delik. Nah, itu yang nanti tidak tertuang secara teks dalam undang-undang, sehingga ada kekhawatiran saya itu nanti ada ya itu tadi bahasa saya tawar-menawar. Itu saja, Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya jawab. Perumusan azas legalitas material dalam RUKWP sebetulnya dalam rangka melakukan harmonisasi, sinkronisasi antara KUHP kan subsistem dari sistem hukum nasional. Jadi bagaimana mensinkronisasikan, mengharmonisasikan KUHP dengan Siskunas. Ya, ini dulu. Apa yang mau diharmonisasikan? Kita jawab dulu, apa azas legalitas? Azas legalitas itu azas tentang apa? Azas yang mengatur apa? Bukankah azas legalitas azas yang mengatur tentang dasar legalisasi, dasar hukum atau sumber hukum untuk menyatakan suatu fact, perbuatan itu sebagai